Kak Sri ini adalah salah satu mahasiswa English Literature dari Universitas Udayana Bali dan salah satu young leader juga. Wow, so proud to you Kak Sri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di Fadlah Talk Show hari ini. By the way, how are you for the first? Apa kabar? I'm doing great ya. So far, I'm healthy ya. Syukurnya aku sehat dan masih tetap berusaha untuk produktif walaupun ya belakangan ini ngerasa kayak sudah mulai terasa sebagai mahasiswi semester 5 itu bedanya apa dari semester sebelumnya gitu. Tapi masih berusaha untuk produktif. Oke. Jadi mungkin sedikit introduction ya untuk Kak Sriwidya. Kak Sri ini seperti yang saya jelaskan tadi, dia adalah salah satu mahasiswa atau mahasiswi dari Universitas Udayana di Bali, English Literatur. Dia juga part of Social Media Director WBI Indonesia dan dia juga aktif sebagai English teacher di Academy Top 10. That's great. Bisa dijelaskan Kak tentang introduction tadi? Oke. Ya, sebagai mahasiswi sastra Inggris, itu aku memang seorang English and Education enthusiast gitu. Jadi aku sangat tertarik di bidang bahasa Inggris dan juga pendidikan. Nah, maka dari itu aku tuh banyak langsung terjun ke dunia volunteering di bidang English tutor. Salah satunya aku membuka platformku sendiri yang bernama Academy Top 10. Uh, itu merupakan suatu platform yang aku sama teman-teman di kelasku itu bentuk yang nantinya sudah sempat berjalan, di mana kami menyediakan kelas bahasa Inggris dengan harga yang sangat murah karena kami pikir kalau ilmu itu sebenarnya tidak harus berharga mahal kayak gitu. Kemudian aku juga seorang social media specialist, jadi aku terjun di bidang social media dari content writing, copywriting, juga graphic designing ya. Sekarang ini juga aku aktif menjadi social media director di WVI. Oke, that's it. Mungkin itu sangat luar biasa sih. Relate juga dengan topik kita pada malam hari ini, anak muda sebagai agent of change in the world, sebagai perubahan di dunia gitu. Oke, saya tertarik untuk pertama sekali membicarakan tentang WWI Indonesia. Seperti yang kita tahu, Kak Sri ini adalah salah satu dari Head of Social Media Directornya WWI Indonesia. Bisa Kak Sri jelaskan gimana awalnya Kak Sri berkenalan dengan WWA, at least WWA Indonesia, gitu. Apa Oke, Kak Sri? ini kayak ceritanya itu lumayan kan ya, nggak disangka banget, nggak planning. Aku pertama kali kenal WVI, WVI Indonesia itu dari kakak tingkat aku, namanya Kak Yohana. Ya, namanya Kak Yohana. Jadi aku ketemu Kak Yohana ini nggak sengaja karena dia ada di kelasku, kita satu kelas di kelas speaking kalau nggak salah. Kemudian aku tuh satu partner sama dia karena teman-teman yang lain itu nggak ada yang mau partner sama cutting. Dan dia yang memperkenalkan aku ke organisasi WVI Indonesia. Dia bilang dia mau buat organisasi tapi masih kayak kurang anggotanya dan aku diajakin. Jadi aku termasuk yang awal-awal banget ikut di WVI gitu. Aku juga sempat sebelum aku jadi director itu aku sempat jadi volunteer English tutor juga untuk salah satu SD di Kupang. Kemudian saat aku tahu kalau WVI Indonesia tuh akan open director, aku jadi tertarik karena aku nggak mau juga berlama-lama cuma jadi anggota. Akhirnya aku memberanikan diri untuk memilih posisi sosial media karena memang saat itu aku sedang mengembangkan atau lebih mendalami lah di bidang sosial media. Dan ini benar-benar kesempatan yang luar biasa banget sih buat aku.
Yes, yes. Jadi saya setuju pada poin ini sih, Sri. Anak muda tuh butuh keberanian gitu. Jikalau kita mendapatkan kesempatan, entah kesempatan apapun itu, entah dari organisasi, kita harus berani untuk mengambil peluang tersebut. Bukan begitu, Kak Sri? Ya, benar banget. Karena gimana ya? Apalagi zaman sekarang peluang itu banyak sebenarnya ya. Tawaran itu banyak. Cuman dari keberanian kita, berani nggak kita ngambil, berani nggak kita ngambil resiko. Di sanalah peran the youth of today's era. Yes, yes. Jadi mungkin pada persoalan kali ini bagi anak muda sih itu keberanian sih Kak Sri. Jadi sebagai contoh, saya juga aktif di WBA Internasional sebagai founder juga. Jadi turunan dari WBA Indonesia itu di atasnya ada WBA Internasional. Jadi banyak sih anak muda berpikiran gini, saya um, kurang banyak kekurangannya di bidang organisasi. Kalau saya bergabung di organisasi ini, saya takut tidak bisa berkontribusi lebih. Mungkin itu pola pikir yang harus kita ubah sih dari anak muda. Menurut Kak Sri gimana untuk pembahasan ini? Oke, kontribusi anak muda ya. Ini menyangkut ke organisasi berarti kita dulu ya. Nah, aku juga sebagai orang yang sejujurnya sangat suka berorganisasi, bahkan sebelum WVI ini aku sempat aktif organisasi di kampus. Dan kontribusi itu sangat berkaitan dengan pola pikir kita ya. Yes. Pola pikir yang seperti Kak Fadila bilang tadi, yakni takut kalau kita tidak berkontribusi, itu memang sesuatu yang pasti, sebenarnya pasti itu bakal dialami. Karena kita belum tahu bagaimana situasi di organisasi itu. Kita belum tahu potensi kita itu di mana. Nah, aku pun sendiri pernah mengalami seperti itu dan sudah aku tanya ke teman-temanku juga banyak yang bilang kayak gitu. Aku takut join organisasi, takut aku nggak bisa apa-apa, takut aku nanti di sana nggak tahu mau kerja apa. Nah, disinilah saatnya ya sebelum kita masuk ke organisasi itu, pastikan organisasi itu sesuai nggak sama kita. Gimana culture-nya di organisasi itu, apakah friendly atau tidak. Kemudian barulah di sana kita bisa set pola pikir. Apakah saya harus mengambil apa namanya kesempatan ini, peluang ini, apakah saya ambil atau tidak. Jadi seperti itu. Ya, mungkin mungkin sebagai inti contohnya mungkin gini. Kalau kita baru pertama kali terjun ke organisasi, kita harus memilih organisasi apa yang sama visinya dengan visi kita gitu, yang sama misinya dengan misi kita. Dengan begitu kita bisa sedikit lebih terbantu untuk menyesuaikan diri terhadap organisasi tersebut. Mungkin gitu sih. Iya, ya setuju banget Kak. Jadi nggak melulu harus kita yang baru kita datang ke organisasi itu, nggak cuma kita yang harus menyesuaikan, tapi kita harus pintar-pintar ya. Pastikan karena organisasi itu bukan sesuatu yang kita cari hanya untuk sekedar kita ya mengisi CV, nggak. Di sana tempat kita berproses. Jadi kita nggak bisa berproses kalau kita tuh banyak tekanan gitu. Seperti itu harus Ya, pola gitu sih. pikirnya. Ibaratnya ini kan jatuh kepada toxic relationship, maksudnya toxic Ya. organisasi ya. Jadi kita Mm-mm. berada di lingkungan toxic circle, mungkin gitu sih. Ya gitu Mm-mm. sih, poinnya adalah mungkin dari saya poinnya adalah kalau misalnya Anda baru mau terjun atau lagi pertama sekali terjun ke organisasi, pastikan pilih organisasi yang benar-benar sama visi dan misi dengan visi misi Anda gitu. Mungkin gitu sih. Dengan begitu Anda bisa nyaman atau enggak Anda bisa berkontribusi lebih lah terhadap organisasi itu. Oke, kita kita sambung ke topik lain tentang relate juga nih Kak dengan organisasi. Karena banyak yang bertanya ke saya bahwa Kak, apakah dengan kita bergabung organisasi kita harus fasih berbahasa Inggris? Kalau Hmm. kita fasih, saya belum bisa bahasa Inggris nih. Gimana sih cara saya cepat bisa belajar bahasa Inggris? Itu pertanyaan umum dari setiap orang yang ingin bergabung di organisasi, apalagi organisasi internasional. Gimana sih menurut pendapat Kak Sri tentang ini? Hmm. Oke, ini relate banget ya jadinya sama kayak aku mahasiswi sastra Inggris ya. Masalah
harus lancar atau fasih bahasa Inggris ya, sejujurnya ya, fasih itu nggak harus ya, atau fluent itu nggak harus, tapi at least bisa mengerti gitu ya. Karena kalau kita bisa berbahasa Inggris, it's really a privilege gitu. Kayak banyak sekali hak-hak istimewa yang bisa kita dapat. Kita bisa masuk ke organisasi lebih mudah, bekerja di organisasi lebih mudah. Jadi kalau menurut aku fasih itu nggak harus ya, tapi setidaknya bisa gitu. Karena Inggris itu adalah foundation sekarang, apalagi zaman serba digital. Bahasa Inggris itu udah kayak apa ya? Kalau kita nggak bisa, kayak percuma gitu. Kalau nggak gimana ya? Kalau percuma kita pendidikannya itu sampai tinggi, kalau kita sama sekali tidak punya basic di bahasa Inggris gitu. Karena bahasa Inggris itu kan ada levelnya ya. Ada yang beginner, intermediate gitu. Jadi at least beginner itu sudah lumayan dikuasai gitu. Nah, buat cara belajarnya ya, mungkin tadi sempat ditanya sama Kak Fadil, belajar sekarang itu udah sangat gampang. Kita bahkan nggak perlu pergi ke sekolah, kita punya HP, kita punya HP, kita punya laptop, itu banyak sekali ada platform untuk belajar bahasa Inggris. Bahkan aku sendiri, aku memang mahasiswi sastra Inggris, tapi aku nggak pernah yang namanya les bahasa Inggris yang bener-bener private gitu, nggak pernah. Aku bener-bener belajar dari film, lagu, kemudian aku inisiatif sendiri mau belajar, mencari materi. Kita nggak paham tentang simple tenses, kita cari gitu. Pastikan punya inisiatif. Gitu. Oke. Oke, jadi saya sangat setuju sih dalam beberapa poin. Jadi bahasa Inggris memang bahasa pokok kalau kita mau terjun ke organisasi, apapun organisasinya, at least organisasi internasional gitu. Karena kalau kita bisa memahami bahasa Inggris, kita lebih mudah berkomunikasi gitu. Jadi yang jadi pertanyaan juga nih Kak Sri relate tentang topik bahasa Inggris, banyak orang yang tidak mengerti kita harus belajar apa dulu nih, vocabulary dulu atau kita ngobrol terus gitu, ngobrol aja gitu. Karena kalau misalnya ada juga orang beranggapan atau anak muda beranggapan kalau kita speaking dulu, vocabnya berantakan, nanti nggak bisa juga. Itu gimana tuh? Oke. Ini juga sebenarnya pertanyaan yang sama ya pada saat aku belajar awal di bahasa Inggris ya. Kalau menurut aku ya kita ketahui kalau aku belajarnya ya, kalau Inggris itu ada 4 skills, ada reading, listening, writing, dan speaking, ditambah dengan grammar gitu. Tapi menurut aku ya hal utama ya karena kita belajar bahasa, kita harus mengetahui dari bahasa sumber dan bahasa target atau bahasa baru yang ingin kita pelajari. Pasti otomatis kita akan belajar tentang vocabulary-nya dulu. Ya, at least Yes. kalau aku dulu belajarnya itu at least 10 kata dalam satu hari gitu. Ya, jadi usahakan kita belajarnya itu dari vocab dulu, dari vocabulary. Kemudian barulah kita beranjak ke speaking ya. Kalau aku belajarnya speaking dulu karena untuk melatih speaking itu kita tinggal berbicara gitu. Kalau misalnya reading kita perlu teks, kalau writing kita perlu untuk menulis di kertas. Kemudian kalau untuk reading kita perlu teks. Kalau untuk listening kita perlu audio. Jadi speaking itu adalah skill yang paling mudah untuk dipelajari ya. Paling mudah dipelajari, paling mudah untuk dilatih. Jadi setelah tahu vocabulary, pastikan, misalnya at least kita tahu, oh this is a book, oh this is handphone. Nah, itu paling mudah sekali. Nah, setelah itu barulah kita beranjak ke tata bahasa atau grammar, supaya ngomongnya lebih tersusun, kemudian nanti berlanjut ke menulis, supaya karena menulis itu bisa diulang-ulang, dibaca diulang-ulang, jadi barulah kita beranjak ke grammar. Jadi grammar itu bukanlah hal utama dalam bahasa Inggris. Kalau aku berani bilang kayak gitu. Yes. Jadi grammar bukan hal utama dalam bahasa Inggris ya. Jadi istilahnya kita harus berani speaking dulu sih. Karena kalau kita nggak berani speaking, bagaimana kita bisa tahu grammar kita salah atau benar gitu kan? Kalau kita nggak mencoba untuk speaking gitu. Oke. Jadi itu relate juga kepada anak muda. Jadi anak muda harus bisa bahasa Inggris gitu. At least bisa bicara bahasa Inggris untuk
melangkah gabung ke organisasi, at least organisasi internasional. Terus ada juga yang saya dapat dari beberapa pertanyaan, um, apa penting kalau misalnya kita mau gabung ke organisasi internasional, kita harus ikut MUN dulu, Modern Oh, United Nation. Itu ada oke. sih, karena ini one secret ya. Sebelum ini live berlangsung, saya buka open Q&A gitu. Apa-apa saja yang mau ditanyakan gitu. Ini adalah salah satu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya di sini Kak Sri, apa perlu sebelum kita gabung ke organisasi yang lain itu, organisasi internasional, kita patut at least minimal gabung ke MUN dulu. Gitu. Oke. Wow, very interesting ya. Oke, mungkin aku Yes. bisa jawab ya. Kalau aku ya, bahkan dari aku, itu aku gabung organisasi dulu, baru aku tahu apa itu MUN. Jujur, aku sekarang ini aku baru pertama kali ikut MUN ya, yang International Model United Nations itu aku baru pertama kali dan aku bahkan nggak pernah ngomong, aku cuma dengerin aja karena itu partisipansnya itu ratusan gitu. Nah, kalau menurut Yes. aku jawabannya itu enggak, karena MUN itu sebenarnya adalah a part of organizations juga. Jadi kayak itu tuh bisa jadi pilihan kalau misalnya kamu mau gabung di MUN dulu, it's good karena itu juga salah satu bentuk organisasi. Tapi itu nggak harus, itu bukan standar gitu loh. Kayak MUN itu bukan standar untuk kamu bisa masuk organisasi. Jadi menurut aku malah kita bisa latih dulu public speaking kita, kemudian critical thinking kita di organisasi yang lebih sederhana gitu. Coba dulu di organisasi yang lebih sederhana, kalau kita sudah terlatih, baru kita ikut MUN. Karena MUN itu jujur, kita perlu kayak confidence, terus juga public speaking yang Yes. bagus, critical thinking yang bagus. Baru kita benar-benar bisa ikut MUN. Kalau dari aku sih kayak gitu. Nggak harus ya. Ya sih, menurut saya sih ada beberapa part yang saya setuju dari Kak Sri, karena gini, di MUN itu at least kita dapat satu topik gitu kan, kayak Hmm. topik WHO, kesehatan atau apa gitu. Kalau misalnya kita nggak mulai dulu dari fondasi awal, yaitu gabung di organisasi yang sederhana, kita nggak bisa memilah gini, ini apa sih yang harus kita bicarakan terkait judul yang diberikan di MUN. Ya sih, saya sangat setuju sih. Jadi poin dari Kak Sri, harus gabung di organisasi dulu, baru kita gabung ke MUN gitu. Iya, kalau stepnya yang lebih bagus sih kayak gitu. Ya, mantap, mantap, mantap. Jadi gitu sih, ya sangat menarik sih, karena ada beberapa pertanyaan sih tentang topik ini yang saya dapat gitu. Ada beberapa pertanyaan sih, saya coba pilih satu-satu ya untuk mengisi waktu gitu. Terus ada lagi yang bertanya gini Kak Sri, berapa lama sih yang dibutuhkan untuk kita beradaptasi dalam organisasi, at least organisasi internasional, untuk Hmm. beradaptasi gitu. Oke, beradaptasi ya, itu pastinya aku akan jawab itu lebih ke pribadi masing-masing karena ada sifat orang, ada yang mudah bergaul, ada yang mudah menyesuaikan diri, ada juga yang it takes longer time gitu. Kalau aku mungkin ngasih tips ya gimana caranya biar lebih mudah beradaptasi khususnya di organisasi internasional yang dimana background orangnya itu cuman dari se-Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, yang pertama itu pastinya kita menyesuaikan dengan gini, apa namanya, bahasa, kemampuan bahasa. Karena itu kayak first foundation gitu, fondasi awal. Kalau kita nggak mengerti bahasanya, ya gimana kita menyesuaikan diri, mereka ngomong apa kita nggak tahu. Pertama, bahasa itu paling penting. Yang kedua adalah kita memahami culture orang-orang. Setiap orang itu seperti apa ya. Culture di sini lebih ke toleransi juga. Jadi kayak misalnya di sana gaya berbicaranya gimana, gaya berpikirnya di mana, kita harus menyesuaikan juga dan menerima gitu. Oh, kita nggak bisa kayak, oh di Indonesia cara memecahkan masalahnya itu seperti ini loh. Kalau menurut orang dari negara A kayak gini, berbeda, bertentangan. Kita nggak bisa make yang pemikiran kita aja. Harus kita sesuaikan dengan pemikiran satu sama lain kayak gitu. Kemudian yang ketiga, pastinya kita dengan project sih ya, dengan project maksimalkan relations kita melalui project-project dan ya
jangan takut untuk berbicara dengan orang baru. Gitu. Yes, yes. Jadi itu sih saya sangat setuju, apalagi ketika Kak Sri bilang memang sih kultur kita berbeda sih, karena dalam setiap organisasi, apalagi organisasi yang sudah internasional, kita tidak memikirkan negara kita saja, tapi kita bertemu dan berkomunikasi dengan beberapa negara yang ada dalam organisasi itu. Oke, mungkin bagi saya sih kasih dalam poin ini sih, mungkin kita bisa kolaborasi sih, dalam artian um, saya punya project gini, saya punya cara mengeksekusinya gini, jadi kita bisa kolaborasi ke negara lain gitu. Itu bisa jadi salah satu project yang saya sempurna sih menurut saya, kalau kita bisa kolaborasi gitu. Bener Oke, banget, ini Kak. adalah, ya, gimana Kak sih? Silakan. Ya, bener banget sih kalau mau mengkolaborasikan project itu, kalau bisa langsung ke ranah internasional itu pasti luar biasa sekali ya cakupannya, tapi harus diimbangi juga dengan persiapan yang matang. Kemudian tujuannya itu Yes. apakah bisa mencakup internasional juga, bukan cuma untuk di negara kita. Mungkin nanti kayak gitu kalau mau projectnya internasional. Yes, yes. Mungkin ada juga pertanyaan Kak Sri gini, Kak, saya introvert gitu, saya orangnya introvert gitu. Jadi saya ingin menjadi agen perubahan gitu, ingin menyuarakan pendapat saya, tapi saya introvert. Itu gimana sih Kak gitu? Karena dalam pemikiran dia gini, dalam pemikiran dia orang introvert itu nggak bisa berbicara banyak, mungkin gitu sih. Saya juga nggak Hmm, tahu. Menurut Kak Sri gimana? Ini big problem dari anak muda sih. Saya introvert, oke. saya takut gitu. Jadi gimana? Saya takut untuk Oke, menjadi agen perubahan karena saya introvert. oke. Em, Wah, introvert. Jujur sebenarnya sampai sekarang pun aku belum terlalu paham ya sebenarnya orang introvert itu seperti apa. Apakah dia bilang dirinya introvert hanya karena dia kurang percaya diri untuk public speaking, atau benar-benar introvert yang lebih suka bekerja sendiri atau gimana. Tapi buat kalian yang introvert tapi pingin juga untuk melakukan sebuah pergerakan, a movement, a change, itu melakukan sebuah perubahan itu nggak harus terus-terusan hanya dengan berbicara gitu. Ayo melakukan perubahan, saya akan melakukan ini. Nggak semuanya harus kita lontarkan dengan suara. Banyak sekali caranya. Aku tuh juga bukan orang yang tipe yang suka misalnya ikut campaign dengan seruan-seruan gini, ikut demo. Nggak, aku lebih prefer ke yang aku punya ide seperti ini, ya, misalnya aku punya ide untuk membuka sebuah pendidikan gratis, misalnya seperti itu kita tinggal luncurkan dalam bentuk program. Kita buat tim, kita buat program, ya, timnya itu nggak harus berbanyak, kalaupun kalian introvert, ajak aja best friend kalian buat program, kemudian kalian luncurkan di sosial media. Itu nggak harus berupa konten audio, silakan buat pamflet semenarik mungkin. Itu orang akan datang untuk menikmati kayak program perubahan kita gitu. Jadi nggak semuanya harus dilontarkan secara publik gitu. Saya harus ngomong seperti gini, nggak, banyak cara. Bisa juga kita dengan menulis konten, ya, dengan menulis konten, kemudian siapa tahu konten kita itu inspiratif sampai ke pemerintah dan dibaca pemerintah, konten kita, artikel kita, bisa saja hati mereka tergerak karena tulisan kita. Itu mungkin sekali loh, ya. Jadi buat kalian yang introvert, ya, masih banyak cara untuk menjadi agent of change, asalkan kalian memaksimalkan apa di potensi kalian itu apa, dan kalian punya tujuan jelas. Perubahan apa sih yang ingin kalian lakukan di bidang apa, di human rights atau di education, gender equality, itu pastikan jelas. Jangan hanya sekedar saya mau perubahan, perubahan apa nanti. Ya, buat kalian introvert, semangat untuk menemukan the way to change. Oke, mungkin dari saya sendiri untuk orang introvert sih, kalau kalian malu untuk berorasi atau menyampaikan pendapat dengan suara, kalian bisa kuatkan ide kalian.
ide kalian apa gitu. Jadi ide itu lebih berharga sih menurut saya, karena mungkin yang saya kenal beberapa orang yang introvert itu Kak Sri, idenya cemerlang semua. Jadi idenya cemerlang. Jadi ya kalau kalian susah untuk public speaking, susah untuk berorasi gitu, kalian kuatkan ide kalian aja gitu sih dari saya. Yap. Oke, ngomong-ngomong soal kita kan baru saja memperingati Hari Peace Sedunia ya kemarin. Jadi kami dari WB Anderson juga, Kak Sri juga membuat salah satu event World Peace Day Conference gitu. Mungkin peace bagi anak muda apa sih Kak Sri? Dari Kak Sri sendiri? Kalau anak muda mungkin beda-beda ya, peace, perdamaian, kedamaian orang-orang beda. Tapi kalau dari aku sendiri, karena aku sebagai education enthusiast, perdamaian menurut aku tuh adalah di mana semua orang bisa menikmati pendidikan tanpa adanya ancaman ya, ancaman kegagalan, ancaman kemiskinan, ancaman kekerasan, semuanya itu akan damai, eh, damai dan pada saat mereka merasakan pendidikan itu, menurutku itu kedamaian yang nggak ada yang mengalahkan menurut aku ya. Jadi mereka bisa belajar dengan tenang, mereka bisa belajar dengan seksama, dan pastinya kita mulai dari belajar itu pasti akan bergerak terus untuk melakukan perubahan ya. Mungkin di teman-teman youthku yang lain mungkin ada yang mengira kalau perdamaian itu ketika ekonomi yang stabil, kemudian hubungan antar negara juga baik. Ya, itu pastinya memang begitu ya. Hubungan antar negara itu baik, tapi kalau dari aku sendiri lebih ke pendidikan yang mulus gitu ya, untuk semua orang tanpa ada ancaman. Oke, that's a good message from you, Kak Sri. Mungkin ini kita sudah berada di penghujung talk show. Mungkin ada nggak pesan-pesan khusus dari Kak Sri untuk anak muda yang mau menjadi agen perubahan untuk dunia? Oke, untuk teman-temanku ya, karena kita pasti seumuran, because we are youth. Untuk kalian yang ada di luar sana, uh, uh, untuk kalian yang ingin melakukan perubahan, yakinkanlah diri kalian. Mungkin kalian merasakan di depan kalian itu masih banyak tantangan, tapi ingat, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Mungkin dari kalian banyak yang sudah mengenyam pendidikan dan sudah merencanakan perubahan apa yang akan kalian lakukan ke depannya. Tapi ingat lagi ke belakang, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Jadi jangan hanya fokus pada tujuan kita. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan suatu perubahan yang bermakna bagi semua orang. Mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan. Wow, that's great message. Mungkin dari saya sih untuk anak muda sih jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk berkreasi, karena sekecil apapun karya kalian, sekecil apapun ide kalian itu akan diapresiasi oleh dunia. Mungkin gitu sih. Oke, thank you so much Kak Sri atas waktunya. Oh, itu waktu sangat berharga sih itu malam ini. Thank you so much. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang kembali dan pada topik yang berbeda. Thank you so much semua. Oke, thank you Bye. juga. Thank you for inviting me. See you in the next opportunity. See you. Bye-bye. See you. Bye.